Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan roadmap tentang AI dan data scientist. Dalam roadmap ini banyak sekali yang kita harus lewati, dari apa itu AI dan data scientist dan selanjutnya. Dan langsung saja kita mempercepat penjelasan kita. Yang pertama, apa itu data scientist? Data scientist adalah perannya orang yang berperan sebagai penganalisa data dengan menggunakan pemrograman, statistik, pembelajaran mesin, dan pengetahuan domain. Mereka membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti memahami keinginan pelanggan, bagaimana perasaan mereka tentang produk mereka, bahkan memprediksi tren masa depan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Terus bagaimana cara menjadi seorang data scientist? Yang poin pertama yang kita harus pahami, pelajari dasar-dasarnya, mulai dengan matematika seperti statistik dan pemrograman Python atau R untuk memahami dan memproses data secara efisien. Poin kedua teman-teman, berlatih dengan data. Mulailah dengan proyek kecil seperti menganalisis tren atau membuat grafik, dan secara bertahan capai tujuan yang lebih kompleks. Poin ketiga, ikuti kursus. Nah, ini juga penting kawan-kawan, ikuti kursus. Gunakan kelas dan tutorial online untuk mempelajari ilmu data langkah demi langkah. Yang keempat, bangun portofolio kalian. Ini juga supaya memecahkan masalah dunia nyata dan bagikan pekerjaan Anda untuk memamerkan keterampilan Anda dan menarik peluang. Jadi kalau kita udah punya portofolio, nah kita insya Allah kita dipandang oleh dunia. Terus poin kelima, dapatkan pengalaman. Carilah magang atau peran tingkat pemula untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan Anda. Langsung saja kita lanjut ke materi pertama. Dari matematika. Apa itu matematika? Matematika merupakan dasar dari AI dan ilmu data. Pemahaman yang baik terhadap matematika sangat penting untuk unggul dalam bidang ini. Berikut materi yang harus dipelajari dalam matematika: aljabar linier, kalkulus, matematika analisis, kalkulus diferensial. Itu yang kita harus dipelajari oleh matematika. Yang kedua, statistik atau sering kita sebut statistika. Oke teman-teman, ialah cabang pengetahuan yang menangani pengumpulan, analisis, penafsiran, penyajian, dan pengorganisasian data. Statistika digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, memprediksi kejadian di masa pendatang, dan penguji hipotesis. Pembelajaran statistika bisa dimulai dari pengenalan dasar tentang statistik, pengujian hipotesis, pengambilan sampel, dan probabilitas, memperkirakan peluang uji hipotesis A per B antara versi A dengan versi B, meningkatkan sensitivitas tes, pengetahuan rasiometrik. Dan yang ketiga teman-teman, di sini ada ekonomik atau ekonometrika. Ialah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan statistik dan matematika untuk menganalisis data ekonomi dan menguji teori ekonomi. Tujuan
mengubah teori ekonomi menjadi model kuantitatif yang bisa dihitung dan diuji dengan data nyata. 9 persyaratan. Nah, di sini juga ada 9 persyaratan ekonometrika. Yang pertama, teorema harapan. Kedua, ketidaksetaraan yang melibatkan ekspektasi. Ketiga, proyeksi linear. Selanjutnya, hukum linear bilangan besar dan teorisme batas pusat. Selanjutnya, teorema Slutsky. Seterusnya, op besar dan op kecil, metode delta. Selanjutnya, teorema Frisch-Weyl level. Dan selanjutnya, metrik definite positif. Dan juga mengetahui regresi deret waktu distribusi yang sesuai. Jadi begitu teman-teman, sampai sini. Dan kita lanjut ke pemrograman, atau kita sering nyebut analisis. Bukan analisis, kita sebut coding. Nah, zaman sekarang tuh disebut coding yang bahasa pemrograman. Nah, di sini apa? Pemrograman merupakan keterampilan dasar bagi ilmuwan data. Anda harus mampu menulis kode untuk memanipulasi data, membangun model, dan menerapkan solusi. Bahasa pemrograman yang paling umum digunakan dalam ilmu data adalah Python dan R. Python, langkah mempelajari dimulai dari bahasa pemrograman Python, algoritma dan struktur data, serta pembelajaran SQL. Jadi begitu teman-teman, di pemrograman atau codingan ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada exploratory data analysis, atau kita sering sebut analisis data eksplorasi. Itu kalau kalian belum tahu, saya jelaskan, adalah pendekatan untuk menganalisis kumpulan data guna meringkas karakteristik utamanya. Seringkali dengan metode visual EDA digunakan untuk memahami apa yang dapat disampaikan data kepada kita di luar tugas. Pemodelan forma atau pengujian hipotesis bisa dimulai dari pemahaman, analisis, dan visualisasi data. Jadi begitu teman-teman. Kita lanjut ke machine learning, pembelajaran mesin, yaitu adalah bidang kecerdasan buatan yang menggunakan teknik statistik untuk memberi sistem komputer kemampuan untuk belajar, misalnya meningkatkan kinerja secara progresif pada tugas tertentu dari data tanpa diprogram secara eksplisit atau langsung. Nama pembelajaran mesin dicetuskan pada tahun 1959 oleh Arthur Samuel. Bisa memulai pembelajaran dari yang klasik dulu atau supervised and unsupervised. Lalu lanjut ke teknik lanjutan, emphasible dan neural network. Kita lanjut ya teman-teman ke bagian deep learning, pembelajaran mendalam. Adalah bagian dari pembelajaran mesin yang menangani algoritma yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak yang disebut jaringan saraf buatan. Bisa mempelajari neural network, jaringan saraf tiruan, convolution neural network, jaringan saraf konvolusional, recurrent
neural network, jaringan saraf berulang. Long short term memory, memori jangka pendek panjang, transformer, dan transfer learning. Dan poin selanjutnya, poin ke-8 adalah ML Ops atau ya kita sebut seperti itu teman-teman. Apa itu? Adalah praktik kolaborasi dan komunikasi antara ilmuwan data dan profesional operasi untuk membantu mengelola siklus hidup mesin learning. Produksi ini adalah serangkaian praktik terbaik yang bertujuan untuk mengotomatiskan siklus hidup mesin learning, termasuk pelatihan, menerapkan, dan pemantauan pada hidup. Pada materi ini bisa mempelajari development model, cara model machine learning dipasang atau dijalankan di lingkungan produksi, dan SI atau SD, pendekatan DevOps yang diadaptasi ke dunia machine learning. Seperti itu teman-teman. Dan setelah mempelajari semua materi yang sudah tertera pada roadmap ini, jangan lupa untuk terus mempelajari hal-hal yang belum terdapat pada roadmap ini agar bisa lebih mengetahui bidang AI dan data scientist. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila kurang dari perkataan kami, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.